semua. Alhamdulillah yang ini kita bisa berada di daerah mewah dekat sawah Ya, sambil menunggu makan yang belum datang. Kita mau bicara jagongan tentang kondisi sekarang. Kebetulan ini kita kedatangan tamu istimewa dari Surabaya. Yang sebelah kiri saya ini Romo Bowo, masuk Tiga Algon, Surabaya. Dan sebelahnya lagi Romo Siga, di Surabaya, masuk di gereja Karangtula. Yang kaos merah ini Pak Daud, agen. aktivis di gereja Algon juga. Dan sudah lama, kita nggak terasa 15 tahun ya kumpul kayak gini jagongan, tapi nggak tahu arahnya tujuannya kemana. Yang jelas mati tujuannya. Jadi sambil kita mengisi kehidupan ini supaya tidak tegang, supaya bisa rileks, dan semoga kita kembali ke sang yang para mati, sang Oleg ini bisa tenang. Kita juga mencoba untuk menenangkan diri. Perjalanan hidup ini kita tenangkan diri. Sebenarnya kondisi saat ini kan habis pilpres, habis pilkada. Orang bingung, negara juga belum selesai. Ini menteri ya gak hafal karena 100 lebih. Programnya juga bingung, ini program apa. Ada makan bergizi gratis, ada pembebasan pajak tanah, BPLTB, ada wajib militer yang rencananya juga akan digaungkan dan macam-macam. Tapi belum tahu kelihatan mata ini, depan mata ini bagaimana prospeknya. Pasca pilkada juga gitu, ini setelah pilkada bupati periode baru, ini juga dihantui oleh efisiensi anggaran, yaitu pengurangan anggaran. Katanya nasional akan dikurangi anggaran yang transfer ke daerah 50 triliun. Asumsi kita dari 500 kabupaten berarti ada sekitar 100 miliar tiap kabupaten akan hilang. Berkurang 100 miliar APBD setiap kabupaten. Kita nggak tahu nanti Lamongan, Surabaya berkurang. Tapi kalau Surabaya tenang karena PAD-nya sudah tinggi. Kalau Lamongan kan PAD-nya cuma nggak sampai 500 miliar. Jadi 3 triliun dari pusat, yang 500 miliar dari PAD. Dan nggak mungkin bangun dengan 500 miliar itu nggak mungkin. Karena gaji pegawai saja 1,7 triliun. Jadi pesimisme ini terus melihat realitas Lamongan seperti ini juga ada kecemasan, ada dihantui oleh ini. Terus harapannya apa yang bisa memberikan secerca harapan? Doro juga belum selesai, atau menterinya saja belum punya kantor, masyarakatnya bagaimana? Ditambah pilkada yang bupati yang baru ini memang terus terang bukan harapan mayoritas masyarakat, tapi realitasnya memang realitasnya. Jadi, mau tidak mau harus kita terima. Terus kondisi rumsepnya daerah Lamongan juga jalan berlubang, kota kalau wajah malam suram, macam-macam lah persoalan yang belum selesai. Waduk tidak ada yang digeruk, sungai cuma kedalamannya 1 meter, jalan lingkar utara belum selesai untuk mengatasi kemacetan, macam-macam lah. Pupuk langka, repot. Menurut Romo Bowo, kira-kira untuk memberikan pesan atau apa harapan kepada masyarakat, kita tetap harus hidup, kita harus semangat. Kami minta pesan-pesan. Ya, negara ini sebenarnya, pemerintah ini kalau bisa dikatakan ini, terutama dengan Pak Prabowo ini,
Ini ada dalam situasi hiperrealita ini. Karena teknologi yang memicu hiperrealita itu realita yang kayak enggak mungkin tapi akan menjadi mungkin. Lebih energinya harus hyper juga. Teknologinya hyper, maka bagaimana mencetak orang untuk punya mentalitas yang survive, ya pendekatannya memang pendekatan sedikit semi militeristik. Soal ketahanan pangan sebenarnya yang mau diarah negara itu kan harus memiliki ketahanan pangan sampai tercipta kedaulatan pangan, itu sudah menjadi cita-cita dahulu kala. Maka bagaimana memastikan Indonesia itu swasembada itu terjadi, itu kan masih dalam kajian, masih dalam pendekatan. Maka semua ditata dengan sedemikian rupa, anggaran pun akan terjadi efisiensi pengurangan anggaran di tingkat daerah itu. Itu bukan berarti dikurangi loh, tapi dikembalikan dalam bentuk lain sebenarnya. Untuk mengganti misalnya kesediaan infrastruktur soal makan bergizi gratis, itu Indonesia di beberapa daerah kan merambat program dalam waktu beberapa hari kemarin itu sudah 2.500.000 porsi. Itu masih ditingkatkan lagi. Nah, sekarang hadiah ulang tahun kepada warga dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Itu juga memakan anggaran yang sebenarnya dari efisiensi itu digantikan dengan program-program strategis. Yang program ini maksudnya untuk kesiapan SDM-nya sebenarnya. Cita-cita Indonesia emas itu kan generasinya kan orangnya itu bagaimana orangnya. Di dalam kajian sekian persen orang yang tidak anak-anak yang tidak sarapan. Lalu juk politiknya adalah sejak umur 5, 6, 7, 8 tahun Indonesia itu negara sudah ada di perut anak-anak itu. Itu semacam bukan kamuflase, tapi ini mau abadnya itu abad menegaskan ini loh, saya hadir untuk negara hadir untuk masyarakat, negara hadir masyarakat. Itu pemerintah pusat. Bagaimana itu turun ke bawah di pemerintah daerah. Iya, tapi konkretnya misalnya kayak makan sampai sekarang itu baru 12 sekolah di Lamongan yang sudah menerima program dari 2.500 sekolah. Ya, kenapa begitu? Karena infrastruktur pertama. Infrastrukturnya nggak siap dengan program yang bagus ini. Menurut saya bagus loh program itu. Orang memberi makan itu baik. Itu Gusti Yesus saya memberi makan orang. Itu jarang ada pemerintah memberi makan ini. Yang memberi makan itu memang seharusnya toh fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara, itu kan diundang-undangkan. Tapi apa dipelihara ya hitungannya kalau itu ya makan pertama. Tapi faktanya banyak orang yang enggak makan. Sarapan atau makan siang dan makannya ya sekedarnya. Anak-anak asrama mungkin dia akan makan baik bergizi, tunggu dulu kan begitu. Lalu harus ada infrastruktur yang menunjang adalah rumah gizi. Indonesia ini baru tahun ini ya memperhatikan gizi masyarakat. Apakah demikian? Sebenarnya kan tidak. Tapi kan ini tidak dilakukan secara sebagai kebijakan. Ya dilakukan dulu, tapi kebijakan publik ini tidak serta mengikuti dulu itu. Sekarang
dimasukkan dalam kebijakan publik pemerintah. Enggak, kayaknya Romo kok sangat menghargai atau menghormati program makan bergizi gratis. Kenapa kita tidak kembali ke tradisi-tradisi lokal? Selama ini masyarakat sudah melakukan itu, acara selamatan, acara Nah, yang dibuat secara begini, program makan gratis ini bukan sekedar pembagian makan, enggak. Itu apa ya? Di dalam kajiannya itu. Gini, karena orang lapar itu orang nggak bisa berpikir. Yang diberi makan itu anak-anak sekolah. Anak sekolah. Yang memang dalam prakteknya ada yang tidak siap terus sampai muntah-muntah, sampai karena tidak pernah sarapan diberi makan lalu sakit. Tapi ada penanganan. Nah, yang diberi makan itu tidak semua, hanya berapa targetnya adalah daerah-daerah yang mungkin kurang menjangkau. Sekolah-sekolah pun sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta tidak. Artinya daerah ini sudah mendapat kajian. Nah, apakah pemerintah sampai ke detailnya ke daerah itu ya? Program daerah ini yang sebenarnya harus kecerdasan pemimpin daerah ini harus menangkap itu. Belum lagi 10.000 untuk Lamongan juga untuk Papua. Ya, ini loh. Pemerintah daerah ini pemimpinnya harus cerdas menangkap peluang. Lalu kalau dia tidak kooperatif dengan ini ya anggaran ini akan menjadi sia-sia. Pengulangan anggaran untuk ke sana menjadi sia-sia. Karena ketika itu terintegrasi dengan ekonomi lokal rakyat itu infrastruktur apa saja disediakan dan rakyat di daerah petani-petani pemasok bahan pokok untuk makan gratis itu tidak boleh, memang tidak boleh diambil di hypermarket atau supermarket, di pasar-pasar lokal, tapi kan harus dites. Karena makan berhubungan dengan nyawa manusia. Kalau makan ini menimbulkan sakit, keracunan, nah ini kan berbahaya juga. Sebenarnya program ini sangat berbahaya, tetapi bahwa pemerintah itu sudah waspada terhadap ini. Nah, yang dipertanyakan apakah pemerintah daerah itu sudah paham dengan program makan gratis karena mentalitas pertama ya, mentalitas itu mau mengatakan pokoknya warga itu wareg jika imangan wis beres tidak akan demo kan begitu, harga tidak naik ya semuanya akan beres, pajak dikurangi semuanya akan beres kan begitu, padahal enggak. Ini kan orangnya yang harus disiapkan. Nah, generasi ini disiapkan tidak tahu. Sekarang umur 5 ya. Lalu ini sampai 2045, tanggal 20 ya. Di umur 25 itu ada orang yang usia 25 tahun dipastikan itu kemampuan mentalnya inteleknya itu dengan makanan gratis itu diharapkan ini generasi emas. Tapi kan juga sistem pendidikannya tuh. Orang sehat kalau sistem pendidikannya jelek, yo wis arogan, sangat arogan. Ya nggak ngerti. Tapi kan sebenarnya program ini harus terkait dengan namanya kementerian itu harus terkait satu, itu namanya terintegrasi ya. Terkait satu dengan yang lain. Bagaimana dengan term di NU? Semakin kita tirakat, ilmu semakin banyak. Semakin kita betah lapar. Ini keyakinan. Keyakinan dengan empiris ini beda. Tidak bisa dibenturkan. Yang dipakai pemerintah untuk makan bergizi gratis itu empiris, pendekatan empiris. Dan sementara keyakinan itu spiritual. Dan itu kan dunia yang berbeda. Ngelakoni, terus tirakat, itu bagian dari dunia spiritual. Dan empirisnya tidak nampak. Tapi bahwa orang itu kelihatan bersaja, kelihatan luwih prasojo, luwih berwibawa, wijaksana. Tapi juga orang yang tirakat ya ada yang jadi preman-preman sama saja. Tapi bahwa maksud dari spiritual itu membuat orang menjadi semakin berhikmat, lalu hidup sederhana, lebih bisa menerima orang lain, lebih ramah lingkungan, mencintai sesamanya, mencintai alam gitu. Nah, empiris ini enggak. Empiris itu seperti
mencetak orang mempunyai ini kekuatan ragawi, kekuatan intelektual yang bisa dipastikan. Orang ini dicetak untuk apa namanya, bisa memiliki kemampuan eh, yang survive karena tubuhnya kuat. Mensana in corpore sano, misalnya dengan makanan yang bergizi dimaksudkan tubuh ini kuat. Tapi kan juga harus diimbangi dengan olahraga, dengan kebijaksanaan hidup, kan harus diimbangi itu. Dan tokoh-tokoh agama itu sebenarnya kan juga harus mengimbangi itu. Pemerintah oke. Tokoh-tokoh agama memberi makan orang-orang miskin ini sebenarnya keliru. Karena prakteknya memang dia memberi makan orang-orang miskin. Sebenarnya itu tugas negara. Karena negara menjamin kesejahteraan warganya. Bagaimana menjamin? Ya, infrastruktur sistem infrastrukturnya teratur. Begitu. Sekarang Romo Siga, cara spiritualitasnya bagaimana? Berani menerima adaptasi. Program itu bagus ya. Soal makan itu kan soal hidup. Lalu yang kedua, bagaimana orang dengan program pemerintah itu tidak segera serta-merta menilai, tapi mengawal, menemani. Jangan sampai itu menjadi hambatan bagi diri kita untuk berkontribusi, tetapi menjadi satu tantangan kalau belum mengerti. Kalau sudah mengerti ya menjadi peluang. Saya bisa berkontribusi apa, saya bisa memberi apa, saya bisa berbagi apa, seperti itu. Nah, kalau kita sendiri sudah menangkap di peluang itu, bahwa menariknya adalah kalau negara memberikan secara jelas memperhatikan kebutuhan pokok kemanusiaan, makan, papan, rumah, terus busana, pakaian. Nah, kalau sampai memberikan perhatian pada itu, ini kan sebenarnya dari kita sendiri harusnya mumpuni untuk mandiri, sandang pangan papan itu mandiri. Tetapi ketika tidak mampu, lah kita kan warga negara. Nah, bagaimana negara sampai memberikan kepedulian di tingkat itu, maka ini menjadi satu ketegasan, ini sangat memprihatinkan. Kalau sampai itu disudet begitu ya, dikurangi. Ya, jangan jadikan ini polemik kalau menurut saya ya, tapi justru menjadi kesadaran bersama untuk sama-sama ya memperjuangkan dari orangnya, dari fasilitas jalannya, untuk mendistribusikan yang menjadi kebutuhan rakyatnya, masyarakatnya. Maka semuanya ikut ambil bagian di situ. Kalau menurut saya itu kekuatan adaptif menyesuaikan diri sama-sama dengan perjuangan negara yang harusnya adalah perjuangan kita bersama gitu. Nah, kalau begini, misalkan nih, satu contoh program ini masih satu program strategi MBG. Nah, ini bertahap. Dan bertahapnya itu di daerah-daerah tertentu yang sudah memiliki infrastruktur mapan. Saya Sidoarjo, Surabaya ada. Lalu dan itu sudah dilakukan. Nah, begini loh, kalau pemerintah daerah cerdas loh, ya, dia harus segera menyiapkan infrastruktur untuk menyambut itu demi apa? Satu, ini kan juga track record kepemimpinannya peduli kepada masyarakat. Ya nggak mungkin. Oh ini habis pilkada balik no bondo stil. Dicantumkan dalam anggaran. Pikir, tapi AD-nya itu kan yang harus ada ahli ekonominya tuh. Dan harus ada ini tuh. Kalau enggak ngitungnya asal yo, terus mikir balik bati, kapan mikir masyarakat? Itu yang penting. Balik bati ya kabeh wong iso dagang. Tapi kan ini soal saya sebagai pemimpin, saya harus berpikir
masyarakat, kadang pemimpin harus kelaparan. 80 miliar. Nah, Aduh. wis ngerti lah seperti itu, wis tahu lah. Tapi kan itu konsekuensi dia menjadi pemimpin. Bahwa ada yang mengikuti, dia harus ngopeni rakyat. Kalau dia sungguh mencintai rakyatnya, dia harus ngopeni loh. Terus no, kan kudu ngopeni. Nek gak ngopeni kan mbok pakani cinta tok ae kepedulian ya opo? Kan ngono pikirannya. Lalu berikutnya bahwa ini sebagai momentum menurutku kalau sinergi loh, kalau sinergi. Sana berjalan, sini juga menyambut. Ya, terus di samping itu bahwa masih ada orang-orang yang dia memang kurang mencintai rakyatnya, hanya mencintai kelompoknya begitu. Sehingga mengembuskan saiki wis zamane gak isu-isu yang tidak membangun lah dengan kondisi yang seperti ini karena faktor ketidaksukaan, karena faktor kalah konsentrasi atau apa. Lalu karena dia tidak bisa masuk dalam akses pemerintahan atau karena dia tidak mendapat bagian cuan dari situ ya iso ae lho wong membuat kericuan. Ini kan mulai diembus-embuskan supaya lalu terjadi chaos lagi. Ini negara harus jadi apa? Sementara rakyat itu sudah menderita nompo loh sebenarnya, menerima. Dan pedagang-pedagang kecil itu sudah mulai loh. Saya ini harga gabah ya naik loh. Petani sungguh diuntungkan loh. Kalau itu pemerintahnya cerdas, dinas pertanian cerdas. Naik tinggi loh menurut saya. Gabah kering. Artinya petani ini dimerdekakan. Nah, untuk apa? Supaya hasrat bertani itu tinggi. Kenapa? Karena kedepannya orang butuh makan yang banyak sekali. Jadi kalau MBG ini diteruskan, wong nandur pari ini kurang, dia impor lagi, gitu loh. Maka food estate itu salah satu. Tapi kan di mana letak food estate itu? Kayak apa namanya lahan untuk menyediakan pangan itu di mana? Saya praktisi lapangan untuk bertani organik. Bahwa ketika ini perjuangannya berat untuk memberdayakan masyarakat dalam hal pertanian. Musuhnya ya memang pengusaha-pengusaha gak jelas itu sing golek badi tok. Kalau itu sudah pemerintah tidak juga membatasi ruang gerak pengusaha, maka akan diambil alih toh. Yang pengusaha ini gak jelas, maka akan diambil alih oleh pemerintah. Ya itu kalau diambil alih itu kan pendekatannya pendekatan militeristik. Iya toh, pendekatan hierarki kekuasaan. Tapi bahwa swasta perlu yo cuan lah, badi lah. Tapi ya berbagi lah, amal kasih. Karena pengharapan masyarakat kecil itu ketika masyarakat ini ada orang baik. Kalau orang miskin loh, pengharapan ada orang baik membantu secara praktek, meringankan beban, bangun jalan, bangun selokan, air melimpah, kan begitu pengharapannya. Tapi ini jangan pengharap dok blorok. Jadi ya tidak boleh kecewa dengan pengharapan. Tapi keinginan harus kalau kita punya keinginan mungkin kecewa. Karena keinginan harus berhubungan dengan aku mampu tidak mewujudkan keinginanku. Itu kekuasaan. Kalau aku mempunyai kekuasaan, keinginan bisa saya dapatkan. Tapi kalau aku orang kecil, aku hanya bisa pengharapan. Ya, berjalan bersama dengan yang lain, ayo gotong royong supaya pengharapan ini bisa tercapai. Kan gitu. Yang terakhir, satu terakhir. Ya, ada dari karena padanya aliran kiri. Jadi, yang ngeritisi proses peradaban kehidupan negara antar negara selama ini bagaimana? Semua program tadi, sisi kritisismenya bagaimana? Ada secercah harapan kan? Kalau saya lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, bahwa saat ini Prabowo lagi melaksanakan apa yang pernah dicita-citakan oleh bapaknya, Sumitro Djahayadikusumo.
Karena Sumitro Jayasikusumo adalah seorang sosialis. Dia adalah sosialis. Maka bagaimana kalau kita melihat dari sisi kiri, dia melaksanakan itu. Memang perlu apa yang dikatakan Romo Bowo, Romo Siga, bahwa dari sisi empiris dan sisi spiritual, perlu ada satu sinergitas, gak iso dewe-dewe. Gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, ini adalah impact harus dimanfaatkan dari segi makan bergizi gratis ini. Di situ banyak sekali impact-nya. Nah, apakah masyarakat berani mengambil bagian itu dan nembung kepada lembaga-lembaga tertentu agar apa? Ada pemerataan. Kalau itu hanya kembali lagi kepada mereka-mereka yang berduit, berarti ada sisi yang terkotak. Mestinya pemerintah daerah bersama lembaga-lembaga yang ada di daerah mengajak masyarakat untuk saling menggotong bersama. Contoh, kalau memang Lamongan adalah lumbung dari ikan, lah kudune sing setor ikane sing akeh. Oh, itu termasuk salah siji makan bergizi. Padahal kenyataannya di Lamongan banyak catering yang tertipu ditarik biaya. Nah, Tapi nggak dapat tender. Itulah maka selalu program yang baik kalau tidak dicermati bersama-sama, banyak tangan-tangan invisible hands yang selalu menghambat. Justru harapan kita adalah masyarakat berani mengambil bagian itu bersama-sama lembaga-lembaga yang ada di daerah. Sehingga impact ini menyebabkan banyaknya tumbuhnya ekonomi daerah. Bukan hanya PAD, tapi tumbuhnya kekuatan-kekuatan yang ada di setiap kecamatan sampai kelurahan. Tapi kudu ditoto secara empiris, spiritual. Awakmu ya iso ngkei spiritual juga memberikan pandangan-pandangan pencerahan kepada warga masyarakat sekitar. Tekon nggonmu dhewe dhisik. Nggonmu mburi ana tambak nang omamu. Nah, iku digerakkan. Iki ana tambak rek. Ya apa iki? Ditandur lele apa ditandur bandeng? Nah, nek cepet ya lele ambek nila. Dadi dhuwit digawe setor nang ngene. Tempat dapur bergizi mau. Itu yang dari sisi kacamata sosialisme. Terima kasih Pak Daud. Sama-sama.